Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihdiani Reski Aulia Arham sebagai CPNS di KPU Kabupaten Takalar, penyusun materi hukum dan perundang-undangan. Pada hari ini saya akan mempraktekkan gerakan baris berbaris. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, kanan, gerak. Hadap, kiri, gerak. Serong kanan, gerak. Serong kiri, gerak. Balik kanan, gerak. Jangan ditebak, gerak. Berhenti. Gerak. Gerak. Tegak. Gerak. Maju, jalan. Henti, gerak. Langkah tegak maju, jalan. Henti, gerak. 2 langkah samping kanan, gerak. 2 langkah samping kiri, gerak. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegap, gerak. Langkah tegak maju, jalan. Henti. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Apakah hubungan antara praktik baris berbaris atau PBB ini dengan kemampuan awal bela negara? Nah, dalam kesiapsiagaan ASN dituntut perlu melakukan praktik baris berbaris bukan sekadar soal memahami militerisme saja atau secara fisik, tapi karena ada nilai-nilai dasar yang dibentuknya. Intinya ada pada pembentukan karakter dan sikap kebangsaan. Nah, PBB ini memiliki beberapa poin penting, yakni pertama, melatih disiplin dan tanggung jawab. Baris berbaris menuntut ketepatan waktu, kerapian, dan kepatuhan pada aturan. Ini relevan langsung dengan tugas ASN yang harus taat prosedur, konsisten dalam pelayanan publik, bertanggung jawab atas amanah negara. Kemudian yang kedua yaitu membentuk sikap taat komando dan hukum. ASN bekerja dalam sistem pemerintahan yang hierarkis dan berbasis regulasi. PBB ini melatih kemampuan menerima dan melaksanakan perintah, kesadaran akan struktur organisasi, kepatuhan terhadap aturan yang sah. Ini sangat selaras dengan prinsip rule of law yang dianut di NKRI. Kemudian yang ketiga adalah untuk menumbuhkan jiwa kebersamaan dan solidaritas. Dalam baris berbaris, satu kesalahan kecil bisa mempengaruhi seluruh kelompok. Dari sinilah ASN banyak belajar tentang kerjasama tim, saling menjaga dan menyesuaikan, mendahulukan kepentingan bersama dibanding kepentingan individu. Kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan jiwa kebersamaan solidaritas. Dalam baris berbaris, satu kesalahan kecil bisa mempengaruhi seluruh kelompok. Dari sinilah ASN belajar kerjasama tim, saling menjaga dan menyesuaikan, mendahulukan kepentingan bersama dibanding kepentingan individu. Nilai ini penting dalam pelayanan publik yang bersifat kolektif. Kemudian yang keempat adalah menanamkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. PBB ini atau praktik baris berbaris biasanya dikaitkan dengan simbol negara, yakni upacara, bendera merah putih, lagu kebangsaan, undang-undang dasar. Ini bertujuan untuk memperkuat identitas kebangsaan, menumbuhkan rasa memiliki terhadap negara, dan menyadarkan peran ASN sebagai perekat persatuan bangsa. Dan ini erat kaitannya pula dengan konsensus kebangsaan dan wawasan kebangsaan. Kemudian yang kelima yaitu membentuk mental tangguh dan siap untuk mengabdi. Nah, bela negara tidak selalu berarti
kita mengangkat senjata. Namun bagi ASN, peran dari kemampuan awal bela negara ini dapat diukur dengan mengabdi, yakni dengan cara jujur, melayani masyarakat dengan berintegritas dan tetap teguh di situasi sulit. Kemudian yang keenam adalah sarana pembentukan sikap dasar bela negara. Praktik baris berbaris ini merupakan media edukatif, bukan tujuan akhir yang dibentuk, yakni ada disiplin, loyalitas kepada negara, etos kerja, serta kesadaran peran sebagai abdi negara. Nah, kesimpulannya, ASN melakukan praktik baris berbaris sebagai bagian dari kemampuan awal bela negara karena PBB ini efektif untuk membentuk disiplin, kebersamaan, kepatuhan hukum, nasionalisme, dan mental pengabdian untuk mengabdikan diri sebagai ASN yang berpijar, sebagai ASN yang berakhlak. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan hubungan antara kemampuan awal bela negara dengan praktik baris berbaris. Saya Ihdiani Reski Aulia Arham, mohon undur diri. Terima kasih.